kalau kita lihat dari sisi umur ya, seharusnya memang mereka itu sudah bertambah dewasa. Ketika mereka tidak di brainstorming dengan berita-berita yang negatif di media sosial dan sebagainya, pasti mereka tidak akan ya, anak-anak zaman sekarang atau pasca COVID itu cenderung pada instan. Jadi belajar, kalau bisa ya saya belajar langsung bisa. Nah itu. Halo teman-teman, saya Siwi. Saya adalah host dari podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Oke, hari ini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling menurut akademisi dan praktisi di Universitas Muria Kudus. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, salah satu dosen bimbingan konseling. Ini ada Mas Adnan. Boleh perkenalkan dulu? Halo teman-teman, saya Adnan, saya seorang dosen di bimbingan konseling FKIP UMK, merupakan salah satu dosen yang punya kepakaran bimbingan konseling pribadi dan sosial, seperti itu. Oke, pribadi dan sosial. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan tentang pribadi dan sosial, mungkin keluhan di sekolah atau apapun yang berkaitan dengan keadaan pribadi dan sosial bisa tanya-tanya sama Mas Adnan. Bisa komunikasi langsung, kalian bisa temui di kampus UMK atau nanti bisa melalui Instagram BK UMK. Ya? Oke, bagaimana kabarnya Mas Adnan hari ini? Saat keluarga luar biasa baik sekali. Terima kasih sudah diundang di podcast Kata Konselor ya. Sangat luar biasa. Mungkin ini menjadi sebuah ladang saya untuk memberikan informasi, memberikan manfaat pada teman-teman semuanya. Oke, langsung aja. Saya tuh mau tanya nih, karena akhir-akhir ini kita sedang dikagetkan dengan berbagai berita, terutama nih yang baru aja kemarin terjadi kasusnya Liam Payne. Dia bunuh diri, itu ada kaitannya dengan mungkin stres, pengelolaan stres, emosi, dan lain-lain. Nah, saya mau tanya nih, ada kaitannya juga dengan teman-teman di sekolah, terutama kelas 12 yang sebentar lagi akan melalui berbagai ujian sekolah, ujian mungkin UTBK, dan lain-lain. Nah, menurut Mas Adnan sendiri, gimana sih keadaan anak-anak atau teman-teman kelas 12 sekarang? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari sisi umur ya, seharusnya memang mereka itu sudah bertambah dewasa. Dan seharusnya memang kalau kita ngomong masalah tentang semestinya dan seharusnya, tugas perkembangan mereka juga seharusnya sudah di taraf dewasa juga. Namun demikian, kedewasaan ini pasti ada hal-hal yang membawa atau menyertai seperti itu. Banyak teman-teman yang sekarang sedang menempuh di kelas 12 itu merasakan stres lah, merasakan mumet lah, kemudian juga tadi ada yang mengatakan bahkan kalau umur-umur kelas 12 atau mendekati dewasa awal itu banyak yang punya pikiran bunuh diri. Nah, itu sangat betul sekali. Jadi teman-teman, bunuh diri sebenarnya apakah sebabnya itu murni dari dirinya sendiri? Jawabannya adalah tidak. Jadi ada sebab atau ada orientasi yang mengatakan bahwasanya bunuh diri itu berasal dari istilahnya lingkungannya, seperti itu. Ya, makanya saya katakan tadi bahwasanya umur atau level di kelas 12 merupakan awal mereka menuju ke kedewasaan. Seharusnya memang bisa untuk mengambil sikap yang baik agar tidak terjerumus atau melangkah pada hal yang salah, seperti bunuh diri. Ngomong bunuh diri, nah ini memang merupakan permasalahan bersama ya, karena pernah dengar nggak kira-kira kalau bunuh diri itu sebenarnya mereka itu apakah punya inisiatif secara mandiri? Kan tidak. Tetapi apa? Mereka itu melihat. Jadi teman-teman yang kelas 12 itu sebenarnya melihat banyak referensi yang mengatakan stres, kemudian dan lain sebagainya menyebabkan bunuh diri. Iya, memang seperti itu. Tetapi ketika mereka tidak di brainstorming dengan berita-berita yang negatif seperti itu di media sosial dan lain sebagainya, pasti mereka tidak akan bunuh diri. Seperti itu. Nah, itu yang kita namakan kedewasaan dalam
umur atau tugas perkembangan. Di mana di saat itu seharusnya teman-teman yang kelas 12 sudah bisa memilah. Kalau saya stres, kemudian saya selanjutnya mau ngapain, itu pilihan dia. Melakukan hal yang baik, kemudian bisa merehabilitasi dirinya, atau itu tadi, melangkah pada hal-hal yang merugikan dirinya. Seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Mas Adnan sendiri kan, dewasa itu bisa dikatakan dewasa ketika dia sudah bisa melalui tugas perkembangannya dengan baik. Betul. Ya kan, bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak atas dirinya sendiri, bukan atas pengaruh orang lain. Oke, terus kalau menurut Mas Adnan sendiri tuh apa sih bedanya teman-teman kelas 12 sekarang sama teman-teman kelas 12 di tahun-tahun sebelumnya, itu apa sih bedanya? Ya, mungkin kita bisa langsung berkaca pada perbandingan sebelum COVID sama setelah COVID ya. Nah, itu sangat-sangat mencolok sekali, di mana sebelum COVID kita tidak terbiasa untuk apa-apa berdasarkan internet. Seperti itu. Kalau setelah COVID, apapun yang kita lakukan dasarnya adalah internet. Salah satunya adalah mungkin media sosial, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadikan sebuah contoh atau indikator yang bisa kita jadikan sebagai dasar perbedaan antara kelas 12 zaman dulu dan sekarang. Nah, kalau kita ngomong masalah akademis ya, dulu itu sebelum adanya COVID, mereka belajar itu dasarnya adalah orek-orekan. Iya enggak? Jadi meresum, kemudian ada buku, diresum, dan lain sebagainya, pakai kertas kecil gitu, bukan tujuannya untuk nyontek, tetapi untuk ngerangkum. Jadi satu HVS itu A4, bisa jadikan lipat-lipat 4 atau berapa gitu. Nah, itu tujuannya untuk mereka belajar lebih mudah. Tetapi sekarang, perkembangan zaman setelah COVID, sudah berubah. Jadi habit seperti itu sudah berubah. Mereka cenderung belajar itu dari internet. Kok bisa seperti itu ya? Itu contohnya sekarang kalau kita ngomong di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Sudah ada parameter di situ, di mana dulu itu orang-orang senang dengan video yang panjang. Ya. Kalau sekarang mereka itu apa? Pengennya short. Kenapa kok kayak gitu? Karena melewati proses yang panjang itu mereka males. Nah, itu yang saya bicarakan. Jadi, sebelum COVID kemarin, mereka itu melewati proses yang panjang. Mereka meresum, kemudian mereka membaca, kemudian mereka menghafalkan, dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang berbeda. Mereka cenderung apa? Hanya ingin mendengarkan saja, seperti itu. Jadi, saya tidak ngomong masalah kualitas ya. Saya kan ada plus dan minusnya, tetapi hal yang sangat mencolok seperti itu. Bahwasanya anak-anak zaman sekarang atau pasca COVID itu cenderung pada instan. Jadi belajar, kalau bisa ya saya belajar langsung bisa. Nah itu, kalau dulu kan proses, di mana mereka tahu bahwasanya proses itu akan menghasilkan kognitif yang lebih long term memory, seperti itu. Oke, iya. Mungkin kalau saya bisa merangkum nih teman-teman ya, kalau menurut Pak Adnan, kalau teman-teman kelas 12 di zaman dulu itu ada proses belajarnya itu cukup panjang. Jadi dari dia menulis, dari dia membaca, itu kan juga proses belajar bagaimana teman-teman itu bisa memahami dari membacanya itu, kemudian dipahami lagi dengan cara menulis, merangkumnya itu kan ada pemahamannya lebih ya. Kalau sekarang kan secara instan, baca aja lewat internet dan lain-lain gitu kan. Sementara itu juga teman-teman sekarang tuh lebih senangnya bermain gadget. Semuanya dicari lewat gadget, lewat teknologi. Nah, menurut Mas Adnan sendiri nih, seberapa pengaruhnya sih teknologi untuk teman-teman kelas 12 secara general? Ya. Mungkin terkait dengan stres kayak gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita ngomong teknologi, ini ada satu tokoh nasional, saya lupa namanya, jadi beliau malah seperti ini. Bandingkan satu orang A dan B, dua orang ini, itu yang A itu menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian B ini tidak menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugasnya. Kira-kira tugas mana yang terbaik? Pasti jawabannya adalah yang A, yang menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, teman-teman di kelas 12 seharusnya bisa menggunakan teknologi sebagai wadah atau sarana untuk memaksimalkan pekerjaan. Bukan untuk meng-shortcut pekerjaan. Nah, itu yang salah. Jadi, menjadikan, contoh ya ini kita ngomong langsung masalah IA aja, atau ChatGPT aja.
itu kan hal yang sangat sekarang mudah sekali diakses seperti itu. Tetapi apabila kita tidak bisa menggunakan dengan baik, akhirnya apa? Ya sudah, tugas-tugas yang kita berikan, kita nggak tahu isinya apa, tetapi jadi gitu loh. Ya. Nah, ini yang seharusnya kita ya tidak hanya kelas 12 saja, tetapi semuanya termasuk akademisi ya, ini yang paling rawan, bahwasanya kita harus bijak ya, istilahnya bijak menggunakan teknologi, terutama teknologi yang berbasis artificial intelligence. Jadi itu yang sangat sangatnya mungkin harus kita telaah sungguh-sungguh sebenarnya peruntukannya untuk apa gitu loh. Apakah memang benar-benar untuk menyelesaikan tugas manusia atau ini tadi menyelesaikan tugas dengan baik. Oke. Seperti itu. Berarti jangan berfokus sama outputnya, tapi kita harus tahu prosesnya seperti apa. Karena dari proses itu kita akan belajar lebih banyak ya, Mas. Iya. Oke, nah selanjutnya menurut Mas Adnan nih, karena tadi sudah banyak obrolannya tentang teknologi, terus stres dan sebagainya. Menurut Mas Adnan, kelas 12 atau teman-teman yang sekarang ini tuh bertambah dewasa atau bertambah stres sebetulnya? Iya. Kita perlu memahami salah satu teori dari Malcolm Knowles ya, salah satu tokoh pendidikan, tetapi dia punya suatu teori namanya andragogis. Andragogis sendiri terbagi menjadi 4.0 sama dengan dan 5.0. Tapi kita ngomong masalah 4.0 saja atau 4.0 saja. Jadi dalam andragogis itu ketika orang dewasa itu akan belajar karena membutuhkan. Oke. Jadi mereka belajar memahami suatu kasus atau memahami suatu teori itu karena memang butuh. Butuh karena apa? Menyelesaikan pekerjaan, karena memang ada project seperti itu, memang karena ada suatu hal yang pengen diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, itulah orang dewasa. Jadi teman-teman yang kelas 12, saya yakin sudah merujuk ke arah sana, gitu ya. Saya yakin seperti itu. Dia mau ujian nasional, dia mau ujian akhir, pasti belajar karena ada sebabnya, yaitu ujian tadi, untuk meraih nilai yang terbaik seperti itu. Nah, beda cerita dengan ketika kita ngomong SD seperti itu, anak-anak TK, kemudian SMP kelas 1-2. Mereka tidak memahami itu, mereka hanya tahu bahwasanya kalau belajar itu apa? Saya diakui pinter, gitu kan. Sedangkan kalau SMA beda. Saya belajar untuk tujuan untuk dapat masuk ke kedokteran, gitu kan. Tapi masa bodoh, saya terbaik atau enggak terserah gitu kan. Yang penting saya masuk kedokteran. Yang penting saya jadi tentara gitu kan. Ya itu. Kalaupun saya nomor dari rekrutmen kedokteran itu hanya yang diambil 50, saya nomor 50 enggak masalah kok. Yang penting saya masuk gitu kan. Nah, itu namanya kedewasaan bagi Malcolm Knowles, teori andragogis. Jadi, saya yakin teman-teman pasti sudah sedikit banyak mengaplikasikan teori itu. Ya, tidak apa-apa. Jadi, itu merupakan teori yang memang diriset dasarnya adalah suatu peristiwa yang ada dan memang terjadi, dan PR-nya adalah ketika memang kita tahu seperti itu ya, seharusnya kita harus bisa memanfaatkan betul tujuannya untuk apa, kemudian seharusnya kita mempersiapkan itu secara sungguh-sungguh seperti itu. Oke, karena berarti bertumbuh atau seseorang dikatakan dewasa itu karena dia sudah tahu tujuannya mau kemana. Betul sekali. Jadi sudah punya plan-nya itu sudah matang. Jadi ketika berproses pun tinggal menjalani apa yang sudah direncanakan itu, gitu ya. Nah, terus sikapnya tuh harus seperti apa sih, Mas? Ya. Yang harus dimiliki dari teman-teman kelas 12 ini bagaimana biar nggak stres-stres lagi, nggak overthinking lagi, nggak galau-galau lagi, itu seperti apa sih? Ya. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah stres, itu pasti kan ada satu hal terpusat yang memang kita fokus sekali. Jadi, stres itu kan ibarat kata adalah suatu pressing atau tekanan yang menimbulkan suatu gejolak dalam emosi kita. Nah, tetapi teman-teman, dasarnya adalah seseorang itu terlalu fokus pada satu hal. Jadi, tidak ada selingan. Transisinya tidak ada. Jadi, kalau boleh saya sarankan untuk meramu sebuah perilaku atau sikap sehingga terhindar atau paling tidak meminimalisir stres itu, ya sudah. Kalau hidup itu atau kelas 3 itu tidak harus belajar terus kok.
Jadi kalau ini berarti kalau misal nanti kalian itu lulusan sekitar bulan April atau Mei, gitu ya sampai nanti Mei sekitar mungkin 8 atau 7 bulan nanti, nggak usah belajar terus tiap hari gitu loh. Oke. Kalau misal libur ya sudah santai-santai gitu, mau renang, olahraga, me time sama keluarga, mau makan gacoan atau mau makan seblak dan lain sebagainya, silakan gitu loh. Nah itu yang seharusnya manusia. Jadi tidak fokus pada satu hal saja. Nah kalau kita fokus pada satu hal, kemudian kita terpaku pada itu, kita menemui sebuah permasalahan, nah itu akhirnya stres. Jadi gejolak itu akan muncul. Seperti itu ya. Jadi intinya silakan untuk mempunyai variasi kehidupan. Jangan sampai itu terus dilakukan. Seperti itu. Oke, dari obrolan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang dialami oleh teman-teman kelas 12 saat ini mungkin bisa dibilang stres atau belum dewasa dan sebagainya. Nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kalian sudah punya tujuannya itu apa, tinggal dijalani dan jangan berfokus pada suatu goal saja, tapi kalian bisa lebih rileks lagi. Oh lagi stres banget nih, berarti ayo jalan-jalan dulu atau olahraga dulu, healing dulu. Kalau tadi kata Mas Adnan bisa beli gacoan dulu deh atau jajan seblak dulu. Yang penting tujuannya tetap tercapai tapi tidak stressful, gitu ya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini atau podcast hari ini. Mungkin kita nanti di podcast-podcast selanjutnya akan membahas tentang topik-topik yang lebih menarik dan lebih seru lagi dengan narasumber yang berbeda tentunya. Oke, kalau gitu terima kasih. Apa nih? BKUMK asik.